pseudosains atau religi atau agama gitu ya, atau kepercayaan. Nah, jadi adik-adik diharapkan sudah mampu untuk mengklasifikasikan apakah itu masuk ke sains, pseudosains atau kepercayaan. Ya, didasari dengan alasan-alasan yang mendukung ya. Nah, oke. Untuk kelompok 4 apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan bisa langsung dimulai. Untuk Baik. kelompok 1, 3, 1, 2, 3, dan 5, silakan nanti disimak presentasi dari kelompok 4 dan pada saat sesi tanya jawab silakan minimal 1 pertanyaan atau dan 1 masukan. Ya, minimal 1 ya. Oke, silakan kelompok 4 di share screen. Ya, sudah tampak tampilannya. Bisa langsung dimulai kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to our presentation. It's great to see you all. The first, let me introduce myself and my partner. I'm Ummu Salamah, number 028, and my partner Eka Ayu Wulandari, number 006, Aida Hanum Sofia, number 037, and the last one is Kuswarida Salsabila Marfa, number 038. We are from fourth group. In this presentation, we will discuss about filsafat pendidikan IPA. For the first presenter, time is yours. Okay, thank you. In this, I will to present the law of, yang pertama ada the law of refraction of light atau hukum pembiasan cahaya. Next. Hukum pembiasan cahaya ini termasuk ke dalam sains karena melalui sebuah penelitian perihal sinar dan bersifat objektif yang dilakukan oleh Ibnu Sahal. Penelitian yang dilakukan Ibnu Sahal yaitu berhubungan dengan bagaimana perilaku perambatan cahaya antara dua media yang memiliki indeks bias berbeda. Indeks bias tidak lain adalah perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa dan kecepatan cahaya dalam suatu medium lainnya. Tak hanya itu, Ibnu Sahal juga memberikan pemahaman bagaimana sebuah berkas cahaya dapat berbelok saat melalui berbagai lensa atau berbagai medium lainnya. Ibnu Sahal telah mengabadikan penelitiannya dalam sebuah manuskrip. Disebutkan pula mengenai cermin, lensa, dan titik api. Jadi dalam manuskrip itu juga dijelaskan mengenai bagaimana cara cermin membengkok, lensa membengkok, serta titik api atau titik fokus. Hukum pembiasan cahaya ini juga diungkapkan sekitar 600 tahun kemudian oleh ilmuwan lain yaitu William Berzelius. William Berzelius sendiri merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda. Hukum pembiasan cahaya yang dicetuskan Ibnu Sahal setara dengan hukum Snell. Hukum pembiasan yang ditemukan Snellius inilah yang kita kenal. Namun pada kenyataannya, Ibnu Sahal orang pertama yang menemukan hukum pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya Ibnu Sahal ini didukung dan diakui oleh Howard R. Turner. Sempat pula seorang sejarawan asal Prancis bernama Rashid Rosidi meneliti secara mendalam beberapa manuskrip Ibnu Sahal yang ditemukan di Teheran, Iran pada tahun 1990. Next. Jadi di sini ada gambar yang sebelah kiri itu manuskrip Ibnu Sahal tentang mekanisme pembiasan berkas cahaya oleh sebuah lensa. Sedangkan yang gambar kanan itu hukum menurut Snellius, yaitu yang atas itu mendekati garis normal yang bawah menjauhi garis normal. Next. The second ada psikologi atau fisiologi. Fisiologi atau fisiologi. Next.
Fisiologi termasuk sains karena melalui proses panjang yang merupakan hasil dari sebuah teori atau pemikiran kritis, melalui metode ilmiah dan sifatnya juga objektif. Fisiologi ini merupakan teori-teori dari beberapa ilmuwan yang mulanya berawal dari zaman Hippocrates, lalu dikembangkan Aristoteles, Galen, John Pennell, dan masih banyak ilmuwan lainnya hingga ahli anatomi William Harvey. Fisiologi termasuk ke dalam salah satu cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan keberlangsungan sistem kehidupan. Fisiologi John Pennell ini mengarah pada fisiologi bentuk tubuh manusia, di mana John Pennell menemukan kanal tulang belakang, yaitu ruang di mana tempat sumsum tulang belakang melewatinya. John Pennell sendiri merupakan seorang peneliti berkewarganegaraan Prancis, dan juga merupakan orang pertama yang menemukan istilah fisiologi untuk pertama kalinya. Istilah fisiologi sendiri yang berarti untuk menggambarkan studi tentang fungsi tubuh. Jadi di sini pada gambar itu John Pennell mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana bentuk dari kanal tulang belakang tubuh manusia. Next. Yang ketiga ada hukum Raoult atau Raoult's Law. Hukum Raoult termasuk ke dalam sains karena melalui sebuah eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah dan sifatnya juga objektif yang dilakukan oleh Francis Marie van Raoult mengenai sifat tekanan uap suatu larutan dengan mengembangkan hasil dari beberapa ilmuwan sebelumnya, yaitu ada Daniel, Richard Wursten, Carles Blackton, dan Louis de Coppet. Hukum Raoult ini termasuk ke dalam salah satu hukum kimia mengenai sifat koligatif suatu larutan. Sifat koligatif larutan ini sendiri adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, yang mana jika semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar, dan begitupun sebaliknya. Hukum Raoult ini merupakan sebuah eksperimen yang meneliti mengenai penurunan titik beku dan tekanan uap air dari larutan garam. Percobaan Raoult ini menggunakan larutan garam dengan 18 garam yang berbeda, jadi ada 18 garam yang digunakan. Kemudian Raoult juga melakukan eksperimen lanjutan mengenai penurunan relatif tekanan uap larutan eter hingga larutan yang sangat encer. Penemuan hukum Raoult ini bertahap dan terus berlanjut mengalami perkembangan. Jadi pada gambar di samping itu menunjukkan bahwa salah satu sifat koligatif larutan mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Bisa di next. Bisa dilanjutkan. Baik, yang keempat adalah teori aljabar. Next. Aljabar berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali pada tempatnya dan memulihkan. Secara teknis, aljabar merupakan kosakata baru dalam dunia matematika pada abad ke-9. Aljabar berkaitan erat dengan jumlah nilai yang belum diketahui. Kuantitas yang belum diketahui pada aljabar modern seringkali ditulis dengan huruf X atau huruf lainnya. Aljabar adalah proses memindahkan unit negatif akar kuadrat dari notasi menggunakan nilai yang sama di kedua sisi, menurut Kurnia tahun 2011. Jadi aljabar itu sesungguhnya merupakan penyempurnaan terhadap pengetahuan yang telah dicapai oleh bangsa Mesir dan Babilonia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kedua bangsa ini sudah ditemukan menggunakan beberapa catatan yang berhubungan dengan aritmatika, namun sistem dan strukturnya masih sangat sederhana. Para ilmuwan barat sekalipun mengakui kalau Al-Khwarizmi sebagai pencetus aljabar dan karenanya ia juga disebut sebagai bapak matematika. Memang pernah ada yang menyebut nama Diopantus yang kerap disebut-sebut sebagai penemu aljabar. Namun demikian, pandangan para sarjana matematika, khususnya aljabar, karya Al-Khwarizmi jauh lebih baik dibanding karya Diopantus. Itu gambar dari contoh aljabar. Contoh operasi aljabar digambarkan dengan mengganti 5x plus 1 min 2 min 3x menjadi 8x plus 1 sama dengan 2. Sedangkan operasi al-muqabalah terlihat ketika mengganti 8x plus 1 sama dengan 2 menjadi 8x sama dengan 1. Ilustrasinya dapat dilihat di bawahnya itu. Teori aljabar ini termasuk sains karena dapat dibuktikan secara matematis dan menjadi ilmu pengetahuan dari zamannya hingga sekarang. Next. Yang kelima adalah teori relativitas umum. Next. Mengutip dari Nugraha tahun 2011, teori relativitas umum ini didasari oleh ketidakpuasan Einstein terhadap teori relativitas khususnya. Sebelum teori relativitas umum ini diperkenalkan pada tahun 1915, orang setidaknya mengenal 3 hukum gerak, yaitu mekanika Newton, relativitas khusus, dan gravitasi Newton. Mekanika Newton sangat berhasil di dalam menerangkan sifat gerak benda berkelajuan rendah. Namun mekanika
ini gagal untuk benda yang kelajuannya mendekati laju cahaya. Di samping itu, transformasi Galilei gagal apabila diterapkan pada hukum-hukum seperti persamaan Maxwell yang sifatnya menjadi tidak kovarian di dalam kerangka inersial. Kekurangan tersebut ditutupi oleh Einstein dengan mengemukakan teori relativitas khusus yang dibangun atas dua asas. Next. Teori relativitas khusus Einstein ini akhirnya berhasil menerangkan fenomena benda saat melaju mendekati laju cahaya. Di samping itu, TRK atau teori relativitas khusus berhasil merumuskan kekovarianan persamaan Maxwell di sebarang kerangka inersial dengan menggunakan transformasi Lorentz sebagai pengganti transformasi Galilei. Yang ketiga adalah hukum gravitasi Newton. Hukum tersebut berhasil menerangkan fenomena benda langit yang dipengaruhi oleh interaksi gravitasi antara benda-benda tersebut dengan ketelitian tinggi. Namun sayangnya, hukum ini tidak konsisten dengan TRK atau bertentangan dengan TRK. Einstein berkali-kali mencoba merumuskan teori yang konsisten dengan teori relativitas khusus. Nah, akhirnya upaya untuk merumuskan teori yang konsisten ini berhasil pada tahun 1915 dan menghasilkan teori relativitas umum. Teori relativitas umum ini dibangun atas dua asas. Yang pertama, asas kesetaraan atau principle of equivalence, dan kedua, kovariansi umum atau general covariance. Next. Nah, percobaan dari Einstein ini adalah untuk menjelaskan asas kesetaraan tadi, ini perlu diberikan penggambaran sebagai berikut. Misalnya seorang astronot berada di dalam roket yang masih berada pada landasannya di permukaan bumi. Sebuah benda yang dilepaskan teramati jatuh ke bawah dengan percepatan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian diandaikan roket tersebut berada di ruang angkasa dengan medan gravitasi yang amat kecil, sehingga dapat diabaikan. Mesin peluncur kemudian dinyalakan sehingga memberikan percepatan yang dikendalikan tepat sebesar G sama dengan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekali lagi, benda tersebut dilepaskan, maka benda tersebut akan meluncur ke bawah dengan percepatan A sama dengan 9,8 meter per sekon, sesuai pada gambar di bawahnya. Kedua percobaan yang bersifat angan-angan tersebut memberikan hasil yang sama. Einstein menggunakan hasil percobaan angan-angan itu untuk mengemukakan asas kesetaraan yang berbunyi, tidak ada percobaan yang dapat dilakukan dalam daerah kecil atau lokal yang dapat membedakan medan gravitasi dengan sistem dipercepat yang setara. Pernyataan daerah kecil ini perlu disebutkan karena alasan berikut. Seandainya kita melepaskan dua benda yang terpisah sejauh jarak kecil r, maka di dekat permukaan bumi, setiap benda bergerak sepanjang lintasan jari-jari menuju pusat bumi sehingga kedua benda tersebut makin lama makin dekat. Namun jika lebar roket cukup kecil, perbedaannya tidak akan teramati. Hal ini persis seperti percobaan di dalam roket yang meluncur di ruang angkasa yang dilepaskan dengan percepatan tertentu. Maka teori relativitas umum Einstein ini termasuk dalam sains karena melalui banyak upaya perumusan dan percobaan secara sistematis oleh Einstein. Next. Yang keenam adalah teori fisiognomi. Next. Fisiognomi berasal dari kata physis yang berarti alam dan nomon yang berarti penilaian. Fisiognomi merupakan seni dan ilmu yang dipakai untuk mengenal dan mengetahui karakter seseorang dengan melihat wajah, atau face reading. Awalnya pada sekitar tahun 481 hingga 221 sebelum Masehi, lewat bukunya yang berjudul Xiang Bianwei Mangyang, filsuf Guigu Se memperkenalkan seni membaca wajah yang pertama kali sebelum Aristotle. Buku tersebut dipelajari hingga zaman sekarang. Para ahli Yunani kuno mempelajari karakter dan sifat melalui bentuk wajah, rambut, anggota tubuh, bahkan suara.
Filsuf Yunani Aristoteles dan Hippocrates melihat adanya hubungan ciri fisik seseorang dengan sifat dan kepribadian orang tersebut. Setelah itu ditemukan prinsip-prinsip fisiognomi oleh Shakespeare, Milton, dan Dryden. Prinsip dari ketiga orang tersebut disempurnakan oleh Johann Caspar Lavater yang mampu menemukan ciri wajah dengan kecenderungan mental pada abad ke-18. Selanjutnya, Franz Joseph Gall pada abad ke-19 mengajukan teori frenologi tengkorak menjadi petunjuk wilayah otak yang berpengaruh dengan mengidentifikasi 27 titik penting. Next. Nah, dalam agama Islam sendiri, Imam Syafi'i berperan pula pada teori fisiognomi ini. Teori fisiognomi ditulis dalam buku Naskah Wirasat Syafi'i, Naskah Arabikon. Di dalam Naskah Wirasat Syafi'i ditemukan beberapa aspek ilmu firasat dan dalam membaca wajah orang, khususnya rambut, dahi, bibir, kepala, alis, telinga, mata, dan hidung. Nah, itu ada contoh tabel dari ciri wajah dan tandanya. Jika bagian tubuh kepala itu terlihat besar, pertandanya orang terus memiliki ingatan yang besar. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Aida. Yang ketujuh, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Next. Hukum ini berbunyi, jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi akan selalu sama. Pada tahun 1748 Masehi, Mikhail Lomonosov mengajukan ide tentang kekekalan massa dan telah membuktikannya. Akan tetapi, pada masa itu kekekalan massa masih sulit dimengerti karena adanya gaya apung pada atmosfer. Setelah gaya apung ini dimengerti, hukum kekekalan massa diajukan kembali oleh Antoine Laurent de Lavoisier pada tahun 1789 Masehi. Hukum ini merupakan hasil dari penelitian sederhana yang dilakukan oleh Lavoisier di laboratorium. Mbak Aida, caranya membaca itu Lavoisier. Lavoisier. Jadi Lavoisier itu dibaca, ini kan orang Perancis ya, bacanya itu Lavoisier. Lavoisier. Ya, itu orang Perancis ya. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Untuk yang lain juga gitu ya, kan ada hukum Lavoisier gitu ya. Itu bacanya Lavoisier bukan Lavoisier ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Lavoisier mereaksikan cairan merkuri dengan gas oksigen dalam sistem tertutup sehingga menghasilkan merkuri oksida yang berwarna merah. Apabila merkuri oksida ini dipanaskan kembali, maka senyawa tersebut akan terurai, menghasilkan sejumlah merkuri dan oksigen dengan jumlah massa yang sama seperti semula. Di situ yang gambar pertama itu gambar Mikhail Lomonosov. Yang gambar kedua itu gambar dari tokoh Lavoisier. Yang gambar ketiga itu ketika Lavoisier melakukan percobaan di laboratorium. Oke, next. Yang ke-8 di sini ada teori geosentrisme. Next. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Anaximander menghadirkan kosmologi dengan bumi berbentuk seperti bagian dari pilar atau tabung yang terletak di langit sebagai pusat dari benda-benda di langit. Pada saat yang sama, para pengikut Pythagoras yang bernama Pythagorean beropini bahwa bumi merupakan suatu bola, namun bukan menjadi sebuah pusat, melainkan bergerak mengelilingi suatu api yang tidak terlihat. Dari adanya pandangan-pandangan ini mengakibatkan kalangan pelajar Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi berpikir bahwa bumi merupakan sebuah bola yang menjadi pusat di alam semesta.
Prinsip dasar geosentrisme Yunani sudah tersusun sejak zaman Aristoteles. Namun, sistem Ptolemik yang dinyatakan oleh astronomer Helenistik Claudius Ptolemais pada abad kedua Masehi yang dianggap sama dengan model geosentrik berhasil menjadi standar. Ide ini dikembangkan oleh Ptolemy melalui pengamatan dan sejarah matematis. Ptolemy menyatakan bahwa Bumi adalah pusat alam semesta berdasarkan pengamatan sederhana, yaitu setengah jumlah bintang-bintang terletak di atas horizon dan setengahnya di bawah horizon pada waktu manapun, dan anggapan bahwa bintang-bintang semuanya terletak pada suatu jarak tertentu dari pusat semesta. Perhitungan secara matematis ditulis oleh Ptolemy dalam bukunya Almagest. Almagest merupakan karya awal Ptolemy dan berisi teori matematika tentang gerakan matahari, bulan, dan planet-planet secara rinci. Dalam memprediksi gerakan benda-benda di alam semesta ini, Ptolemy menggunakan geometris model yang dikombinasikan dengan gerak melingkar yang dikenal sebagai epicycles. Next. Secara khusus, Ptolemy memperkenalkan metode trigonometri berdasarkan fungsi chord dan akord yang berhubungan dengan fungsi sinus dengan dosa. Dalam kurung chord 2A per 120. Ptolemy merancang bukti baru dan teorema geometris. Ia memperoleh menggunakan akord lingkaran dan tertulis 360 gon. Pendekatan pi sama dengan 317 per 120 sama dengan 3,14166. Dan dengan menggunakan akar 3 sama dengan akord 60 derajat yang menghasilkan akar 3 sama dengan 1,73205. Dia menggunakan rumus untuk fungsi chord yang analog dengan formula untuk dosa plus dalam kurung A plus B dengan dosa A dalam kurung A min B dan dosa per 2 untuk membuat tabel dari chord fungsi pada interval setengah gelar. Kemudian pada abad keempat, Aristarchus dari Samos menyatakan tentang teori heliocentrisme dalam karyanya bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta dan bumi bersama planet-planet lain berkeliling mengitari matahari. Namun, Almagest, karya dari Ptolemy ini baru tidak dipercaya lagi setelah Kopernikus menyajikan teori heliocentrisme dalam De Revolutionibus dari tahun 1543. Next. Coba Mbak Aida, coba yang slide tadi ya. Ini enggak ada sinus sama dengan dosa sama dengan CRD 2A. Ini bukan dosa tapi sin ya. Dengan fungsi sinus, sin sama dengan gitu ya. Jadi ya enggak ada dosa A plus B, dosa A min B. Ini adanya sin A plus B. Ini mungkin Mbak Aida translate ya. Menggunakan Google Translate mungkin. Ini sumbernya dari textbook atau bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ditranslate jadinya dosa gitu ya. Padahal yang benar adalah sin ya. Sin A plus B gitu ya. Sin per 2 atau sin A min B. Nah, sehingga nanti teman-temannya mesti tanya gitu ya. Apa maksudnya dosa ini kan ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi Mbak Aida. Ngapunten, Bu. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama, gambar dari tokoh Claudius Ptolemais. Yang kedua, itu merupakan gambar dari teori geosentrisme, di mana bumi adalah pusat dari alam semesta. Yang ketiga adalah gambar karya hasil Ptolemeus, yaitu buku Almagest yang berisi tentang teori gerakan matahari dan benda-benda di langit. Berikutnya, next. Yang ke-9, prinsip Occam's Razor. Next. Prinsip ini berbunyi, entitas tidak boleh dikalikan melebihi kebutuhan.
kadang juga diparafrasekan sebagai penjelasan paling sederhana adalah yang terbaik. Prinsip ini muncul beberapa abad setelah kematian William pada tahun 1347 Masehi. Prinsip Occam's Razor dapat dilacak asal-usulnya melalui karya-karya filsuf sebelumnya, seperti John Duns Scotus yang hidup pada tahun 1265 sampai 1308, atau bahkan Aristoteles yang hidup pada 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam posterior analytics-nya, Aristoteles menyatakan bahwa kita mungkin menganggap superioritas ceteris paribus atau hal-hal lain dianggap sama dari demonstrasi yang berasal dari lebih sedikit postulat atau hipotesis. Telah diklaim bahwa prinsip Occam's Razor tidak ada dalam tulisan William manapun, tapi ungkapan entia non sans multiplicanda praeter necessitate, atau dengan arti entitas tidak boleh dikalikan melebihi kebutuhan, berasal dari John Bunch, sering dikaitkan dengan William dari Occam. Dikatakan juga bahwa William sering mengatakan ini namun tidak pernah menuliskannya. Dan mengapa disebut sebagai Occam's Razor? Karena William mengatakannya secara tajam sehingga dianalogikan sebagai razor atau pisau cukur. William berkontribusi dalam membatasi pengoperasian prinsip yang berhubungan dengan mukjizat dan kuasa Tuhan. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama adalah tokoh dari yaitu William dari Occam. Yang kedua adalah contoh dari penerapan Occam's Razor, di mana di situ ada 2 orang yang menyatakan bahwa dia bertanya mengapa pohon itu terjatuh. Jawabannya ada 2, karena angin dan karena 2 meteor. Namun penjelasannya sederhana adalah karena angin, sehingga dipilih bahwa penyebabnya karena angin. Yang gambar ketiga adalah sebuah komik yang menjelaskan tentang Occam's Razor. Di situ ada percakapan bahwa mereka telah menyelesaikan sebuah teori, namun sebenarnya mereka tidak begitu mengerti apa maksud dari teori tersebut. Namun dalam sains bahwa kesimpulan yang terbaik adalah yang paling sederhana, sehingga mereka lebih memilih kesimpulan yang sederhana dibanding dari teori-teori yang telah mereka pikirkan namun tidak begitu mereka mengerti. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hukum Pascal. Bagiannya siapa ini hukum Pascal? Saya, Bu. Baik, yang 10 ada hukum Pascal. Pascal adalah penemu hukum Pascal, bapak teori probabilitas modern, penemu alat suntik, kempa hidrolik, dan kalkulator digital yang pertama. Hukum Pascal termasuk sains karena Pascal menemukan hukum ini ketika ia melakukan percobaan Torricelli, yaitu percobaan untuk mengamati kelajuan air yang mengucur pada tangki yang bocor. Namun, pada saat itu Pascal tidak menggunakan tangki, melainkan kantung plastik yang ia isi dengan air. Kemudian, di sekeliling kantung itu ia beri lubang. Pada pengamatan yang dilakukannya, Pascal menemukan bahwa kucuran air yang keluar dari lubang memiliki pancaran yang sama kuat. Akhirnya, dia menemukan teori yang dia beri nama hukum Pascal. Pemikiran itulah yang menjadi dasar pemikirannya akan hal yang berbau fluida ini. Karena tekanan air di kantung sama besar, dia merasa kalau kita memberikan gaya berupa tekanan pada cairan tertutup itu, maka tekanan di setiap bagian cairan itu juga akan meningkat sesuai dengan besar tekanan yang kita berikan. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Tujuan diciptakannya hukum Pascal ini adalah untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan manusia.
Beberapa di antara aplikasi hukum Pascal yang mempermudah manusia yaitu alat-alat dongkrak hidrolik, pompa hidrolik ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil, dan rem piringan hidrolik pada mobil. Hukum Pascal memiliki banyak nilai aplikatif yang menjadikan alasan kuat bahwa pernyataan Pascal merupakan suatu hukum dan bagian dari ilmu pengetahuan yang telah terbukti secara empiris. Gambar alat pada nomor 1 berupa bejana tertutup yang dilengkapi dengan 2 buah torak atau pengisap yang luas penampangnya berbeda, yaitu A1 kurang dari A2, dan di dalam bejana tersebut terdapat benda cair. Diumpamakan pada torak yang luasnya A1 bekerja sebesar F1 yang arahnya ke bawah, yang besarnya sama dengan P1. Tekanan P1 ini diteruskan sama rata ke segala arah, termasuk di torak yang luasnya A2. Kita dapat menghitung gaya yang dialami oleh torak di sebelah kanan dengan mengalihkan tekanan B dengan luas penampang torak A. Jika gaya itu kita sebut F2, maka didapat persamaan sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian, pada gambar ketiga merupakan mesin hidrolik pengangkat mobil. Karena cairan tidak bisa ditambah atau keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston atau silinder pejal di sebelah kanan ke arah atas. Selanjutnya, piston sebelah kiri bergerak ke bawah sejauh H1 dan piston sebelah kanan bergerak ke atas sejauh H2. Kemudian selanjutnya ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Hukum Proust termasuk sains karena Proust melakukan sejumlah percobaan dalam penelitiannya terkait dengan perbandingan jumlah zat-zat yang bereaksi. Adanya hukum Proust atau hukum perbandingan tetap ini memudahkan peneliti maupun ahli kimia dalam pengukuran. Salah satunya yaitu dalam pengukuran massa, unsur yang dibutuhkan untuk membuat suatu senyawa. Hukum ini juga memudahkan kita untuk mengetahui berapa massa suatu unsur yang ada di dalam suatu senyawa. Hukum perbandingan tetap adalah hukum yang menjelaskan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Bunyi hukum tersebut adalah, pada setiap reaksi kimia, massa zat yang bereaksi dengan sejumlah tertentu zat lain selalu tetap. Dengan kata lain, suatu senyawa murni selalu terdiri atas unsur-unsur yang sama yang tergabung dalam perbandingan tertentu. Hukum perbandingan tetap juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengendalikan penulisan rumus kimia, baik berupa rumus empiris maupun rumus molekul. Selain digunakan sebagai hukum dasar kimia, hukum perbandingan tetap pada umumnya digunakan sebagai hukum dasar stoikiometri. Proust awalnya melakukan eksperimen, yaitu mereaksikan unsur hidrogen dan unsur oksigen. Pada eksperimennya tersebut, Proust menemukan bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa air dengan perbandingan massa yang tetap, yaitu 1:8. Proust juga meneliti beberapa senyawa yang lain dan menghasilkan hasil yang sama, yaitu perbandingan berat unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa tidak pernah berubah. Hasil penemuan tersebut kemudian menjadi landasan awal dari hukum perbandingan tetap, yang mana setiap pembentukan senyawa memiliki komposisi yang tidak sembarang. Konsep mengenai hukum perbandingan tetap ini membuka jalan bagi dunia kimia untuk berkembang lebih pesat. Pada saat itu, belum ada konsep tentang penyusun senyawa seperti H2O. Kemudian pada tahun 1803, hukum perbandingan tetap dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan, salah satunya adalah Dalton. Pengembangan hukum ini menghasilkan hukum yang baru bernama hukum perbandingan berganda. Kemudian, ini merupakan contoh penerapan hukum perbandingan tetap. Pada contoh yang pertama, 1 gram massa hidrogen dengan 8 gram massa oksigen, sisa zat reaksinya 0. Berarti perbandingannya tetap, yaitu 1:8. Contoh yang kedua, yaitu 2 gram massa hidrogen dengan 8 gram massa oksigen, sisa zat reaksinya yaitu 1 gram hidrogen, maka perbandingannya tetap juga yaitu 1:8. Sedangkan pada contoh yang terakhir, 2 gram massa hidrogen dengan 16 gram massa oksigen, sisa zat reaksinya 0. Kita sederhanakan 2:16 menjadi 1:8. Yang terakhir, ada teori atom Bohr. Penyempurnaan kelemahan teori tentang atom yang dikemukakan oleh Rutherford kemudian dilakukan oleh Niels Bohr yang merupakan salah satu ahli fisika dari Denmark.
Teori atom Bohr termasuk sains karena Bohr melakukan percobaan menggunakan spektrum atom hidrogen. Bohr mencoba membuktikan bahwa energi elektron tidak akan habis dan jatuh ke inti atom. Dari hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Bohr berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu dan hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron, baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya bergantung pada tingkatan energi elektron. Elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Bohr kemudian menggabungkan hasil percobaannya dengan teori dari Rutherford dan teori kuantum Planck. Teori yang dikemukakan oleh Bohr ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat, dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen, dan dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Akan tetapi, teori atom yang dikemukakan oleh Bohr masih memiliki beberapa kekurangan. Adapun beberapa kekurangan yang dimaksud adalah hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen dan tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Bunyi dari teori atom Bohr adalah, yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedang perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Yang keempat, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Gambar kedua, model atom Bohr dari atom hidrogen menggambarkan elektron-elektron bermuatan negatif mengorbit pada kulit atom dalam lintasan tertentu mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Ketika elektron meloncat dari satu orbit ke orbit lainnya selalu disertai dengan pemancaran atau penyerapan sejumlah energi elektromagnetif HF. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4 ya. Sekarang adalah saatnya sesi tanya-jawab. Silakan yang pertama untuk kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kelompok 5, silakan raise hand. Ya, ada 1, 2. Oke, yang pertama dulu saya panggil Dina Sepiana. Silakan. Ya, saya izin bertanya. Tadi disebutkan di PPT itu fisiologi yang dikembangkan Jean Verner mengarah pada kanal tulang belakang. Lalu bagaimana dengan fisiologi yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Galen? Aristoteles dengan Galen. Delen. Sebentar, yang mana ya? Delen? Fisiologi. Paling atas salah satu. Oh, Galen ya. Lalu dikembangkan Aristoteles, Galen, Jean Vernel, dan banyak ilmuwan lainnya. Oke, maksudnya yang ditanyakan oleh Mbak Dina itu terkait apa sih yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Galen, gitu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Dina. Sekarang ke pertanyaan kedua dari Valia. Silakan. Baik, izin bertanya untuk
pada teori atom Bohr itu apakah ada yang menyempurnakan? Oke, yang ditanyakan adalah apakah setelah teori Bohr itu ada yang menyempurnakan lagi? Oke, itu dua pertanyaan dari kelompok 5. Adakah pertanyaan lagi dari kelompok 5? Silakan. Oke, satu lagi, Anesia. Silakan, Anesia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang kenapa teori kuantum Planck itu dipilih Bohr untuk digabungkan dalam hasil percobaannya. Oke, kenapa teori Planck digunakan sebagai apa ya? Landasan teori gitu ya untuk teorinya atom Bohr. Oke, bagus ya. Cukup 3 pertanyaan dari kelompok 5. Apakah bisa langsung dijawab atau ditampung dulu kelompok 4? Mungkin izin menjawab Bu untuk yang pertanyaannya Dina tadi mengenai fisiologi Aristoteles dengan Bernard Galen. Ya, silakan. Ya, Eka. Jadi di sini tuh Aristoteles yang merupakan ahli anatomi komparatif pertama, melalui pemikiran kritis dan perhatiannya, itu memahami hubungan antara struktur dan fungsi tubuh manusia, sehingga melahirkan ilmu fisiologi pada masa Yunani kuno. Sedangkan Galen sendiri yang merupakan ahli fisiologi, melakukan sebuah eksperimen pertama yang memperlihatkan bagaimana organ-organ tubuh terkonstruksi dengan sempurna dan beradaptasi sesuai dengan fungsinya. Mungkin seperti itu. Apa bisa dipahami, Dina? Iya, bisa. Terima kasih. Ya, oke, bagus ya penjelasan dari Mbak Eka tadi. Disebutkan satu persatu gitu ya, bagaimana untuk yang Aristoteles dan bagaimana untuk yang Galen ya. Oke, saya rasa sudah jelas tadi jawaban dari Mbak Eka. Lanjut ke pertanyaan kedua. Valia tadi yang bertanya. Silakan dijawab. Baik Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Valia. Apakah ada yang menyempurnakan teori atom Bohr? Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada peneliti yang bernama Werner Heisenberg. Heisenberg dan Schrödinger bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum bisa dikatakan sebagai teori paling mutakhir dari beberapa teori atom yang sudah dikembangkan. Apakah dapat difahami? Ya, mana bisa. Mbak Valia? Oke, ya, bagus ya. Oke, jawaban dari Mbak Kusfarida bagus sekali ya. Jadi ada yang menyempurnakan teori Bohr, yaitu teori mekanika kuantum atau yang disebut teori atom modern ya. Itu dipelopori oleh yang namanya Erwin Schrödinger dan juga didukung oleh siapa tadi yang kedua? Schrödinger dan Werner Heisenberg, Bu. Oke, dan Heisenberg ya. Jadi Schrödinger dan Heisenberg itu adalah pencetus dari teori atom mekanika kuantum. Oke, saya rasa sudah jelas tadi jawaban untuk Valia. Pertanyaan ketiga dari Anesia. Oke, silakan dijawab. Kenapa kok menggunakan teori Planck ya untuk menjelaskan teori atom Bohr? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Anes. Mengapa Ya. teori kuantum Planck dipilih oleh Bohr untuk digabungkan dalam hasil percobaannya? Karena Bohr menyadari bahwa mekanika klasik dengan sendirinya tidak akan pernah bisa menjelaskan stabilitas atom. Sebuah atom yang stabil memiliki ukuran tertentu, sehingga setiap persamaan yang menggambarkannya harus mengandung beberapa konstanta fundamental atau kombinasi konstanta dengan dimensi panjang. Konstanta fundamental klasik yaitu muatan dan massa elektron dan nukleus tidak dapat digabungkan untuk membuat panjang. Namun, Bohr memperhatikan bahwa konstanta kuantum yang dirumuskan oleh fisikawan Jerman
Max Planck memiliki dimensi yang bila digabungkan dengan massa dan muatan elektron menghasilkan ukuran panjang. Secara numerik, ukurannya mendekati ukuran atom yang diketahui. Ini mendorong Bohr untuk menggunakan konstanta atau teori kuantum Planck dalam mencari teori atom. Dengan menggunakan konstanta Planck, Bohr memperoleh rumus akurat untuk tingkat energi hidrogen atom. Apakah sudah dapat dipahami? Baik, Oke, terima gimana kasih. Mbak Anes? Baik, Bu, sudah dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi gini ya, jadi simpelnya itu seperti ini. Kalau kita tahu rumus dari tetapan Planck, itu kan sama dengan E ya, E itu adalah energi foton adik-adik. Kalau adik-adik belajar energi foton itu adalah energi cahaya ya. E itu sama dengan H dikalikan F ya. Jadi H itu adalah tetapan Planck, kemudian F itu adalah frekuensi. Nah, kalau kita lihat di situ ada energi foton dan ada frekuensi, otomatis di situ akan membahas apa? Adanya cahaya gitu ya. Nah, di Bohr sendiri, Bohr itu dia membahas terkait tentang perpindahan elektron dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Tadi ada gambar ya, kalau elektron itu berpindah dari lintasan luar ke lintasan yang dalam, ya ini ya yang hijau ini ya, jadi dari lintasan luar ke lintasan yang dalam, itu fotonnya itu dipancarkan. Artinya apa? Di sini terjadi proses emisi ya. Emisi itu adalah pelepasan energi. Nah, energi yang dilepaskan ini energi apa? Energi cahaya, di mana proses perpindahan elektron ini ditandai dengan adanya cahaya, gitu ya. Kita bisa mengamati perpindahan elektron itu dari cahaya yang dihasilkan. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung berapa frekuensi atau berapa energi cahaya yang dilepaskan, maka itu menggunakan tetapan Planck yang tadi E sama dengan H kalikan F ya. Nah, jadi itu kenapa kok Bohr ini menggunakan tetapan Planck, karena pada atom Bohr ini dia fokus ke perpindahan elektron ya, di mana ketika elektron itu berpindah dari lintasan luar ke lintasan yang dalam, itu terjadi proses emisi. Nah, proses emisi itu diikuti dengan apa? Dengan memancarkan sinar atau melepaskan energi. Energinya itu dilepaskan dalam bentuk sinar atau cahaya. Bisa dipahami ya? Oke, ya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari Anesia. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah menjawab dengan bagus ya. Sekarang kita beralih ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sebentar ini coba adik-adik diskusi sebentar dulu ya. Saya ada tamu ini. Sebentar, 5 menit aja. Oke, sebentar saya mute dulu. Oke, silakan yang kelompok 1 bisa raise hand. Ya, nanti ditanyakan ke kelompok 4. Setelah itu nanti menjawabnya menunggu saya ya. Kelompok 4 melis dulu pertanyaannya apa. Itu ya. Baik, mungkin Sania bisa mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya mengenai teori fisiognomi. Kan pada teori fisiognomi merupakan seni ilmu yang dipakai mengenal dan mengetahui karakter seseorang melalui dengan melihat wajah ya. Saya ingin bertanya apakah teori fisiognomi dapat mengidentifikasi penyakit pada seseorang tersebut? Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan Zaki.
izin bertanya tentang teori fisiognomi. Kan di sini disebutkan kalau teori fisiognomi itu sains. Kenapa enggak dimasukkan ke pseudoscience? Karena kita tahu kalau ada beberapa orang yang wajahnya kayak cemberut, bisa dibilang judes atau apa itu, orangnya itu sebenarnya baik gitu. Bahkan kalau kita lihat wajah yang digambar itu biasanya sifatnya berbeda kalau kita ketemu langsung. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Oke, terima kasih. sama-sama mungkin dari anggota kelompok satu yang lain. Ya, silahkan Mela. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau tidak salah tadi untuk teori geosentrisme itu kan belum disebutkan siapa saja yang mendukung teori tersebut. Mungkin bisa dijelaskan siapa saja tokoh yang mendukung teori tersebut dan kemudian mengapa mereka mendukung teori tersebut. Apakah bisa dimengerti pertanyaan saya? Bisa, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain? Oke, mohon maaf adik-adik baru selesai. Untuk kelompok satu ya tadi ya. Tadi siapa yang bertanya? Saya catat dulu. Sania, Bu. Siapa? Sania NIM 048. Oke, coba raise hand lagi, coba. Biar saya lihat. Oke, Sania, Zaki, dan Mela ya. Oke, silakan dijawab dulu pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan Sania. Apakah teori fisiognomi dapat mengidentifikasi penyakit? Jadi berdasarkan sumber yang saya baca, jika kulit di wajah seseorang itu kencang, halus, bahkan merata, itu berarti tidak ada kelainan pada tubuh. Namun jika terjadi penuaan pada kulit itu, bisa jadi kelainan kerja pada saluran pencernaan atau sistem genitourinary dan ketidakkeseimbangan hormon. Kemudian kalau
ada jaring pembuluh muncul di wajah, ada baiknya orang tersebut itu memeriksa sistem vaskular dan memeriksa tekanannya. Karena adanya jaringan pembuluh yang muncul di wajah itu bisa jadi ada kemungkinan peningkatan penyakit paru-paru. Seperti itu. Jadi menurut saya sendiri, berdasarkan sumber yang saya baca itu bisa mengidentifikasi penyakit. Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan dari siapa? Sania, Zaki, atau Mela? Sania ya. Oke, gimana Mbak Sania? Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok 4? Sudah, Bu, sudah puas. Ya, jadi tadi disebutkan oleh Mbak Umu ya, terkait tentang bagaimana ciri-ciri orang yang punya penyakit di dalam tubuhnya dilihat dari kulitnya gitu ya, kulit wajah. Kemudian apakah kulitnya itu mengalami penuaan dini gitu ya. Nah, tadi disebutkan contohnya oleh Mbak Umu. Oke, saya rasa sudah jelas tadi untuk pertanyaan Mbak Sania. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada Zaki dan Mela. Mau jawab yang mana dulu? Saya izin menjawab untuk yang Zaki. Pertanyaannya itu kenapa teori fisiognomi ini tidak termasuk dalam pseudoscience? Menurut saya, sebenarnya itu beberapa minggu yang lalu tuh saya juga menuliskan pseudoscience, tapi setelah membaca itu dari jurnal, kalau nggak salah, ada teori yang dikembangkan dari teori fisiognomi. Jadi saya menulisnya itu sains, seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman lain atau mungkin Bu Ernita bisa membantu. Ini tuh termasuk sains atau pseudoscience, seperti itu. Oke, coba kita identifikasi ya. Kalau ini termasuk ke dalam sains, itu dia harus punya beberapa syarat ya. Yang pertama, itu dia didukung oleh banyak ilmuwan. Yang kedua, apakah ini penemuan dari teori fisiognomi ini melibatkan metode ilmiah selama menemukan teori ini, itu apakah menggunakan metode ilmiah selama dia menjalankan eksperimennya gitu ya, atau menjalankan pengamatannya. Nah, kemudian yang ketiga, ini teori ini mestinya selain didukung oleh banyak ilmuwan, juga ilmuwan-ilmuwan lain itu melakukan eksperimennya, jadi melanjutkan eksperimen dari teori fisiognomi ini. Nah, kemudian ini juga bukan merupakan sebuah apa ya, istilahnya kepercayaan atau turun temurun gitu ya. Teori ini bukan termasuk teori yang turun temurun dari misalkan dari nenek moyang kemudian dilanjutkan. Nah, tetapi teori ini merupakan sebuah penemuan yang didasari oleh metode ilmiah. Apakah sudah meliputi ketiga syarat itu atau belum? Nah, coba diidentifikasi. Di jurnal ini itu Bu, ada tulisannya pada tahun 1930-an Edward Jones itu seorang hakim mengamati mimik wajah dari perilaku dalam sidang. Lalu Jones ini melakukan penelitian hingga menemukan metode yang lebih mudah. Pada akhirnya Jones menggunakan fisiognomi dalam proses pemilihan juri sidang, sebab ilmu ini dapat digunakan untuk mengembangkan kepribadian, memperbaiki suatu hubungan sampai mengembangkan karir. Kemudian tiba-tiba itu tulisannya setelah itu penelitian kembali dilakukan oleh Robert Whiteside. Hasil penelitian tersebut mengungkap kecocokan antara kepribadian, hubungan, dan karir yang tingkat kecocokannya mencapai 92%. Kemudian pada tahun 1950-an, William Sheldon menemukan teori somatotypes atau hubungan antara postur tubuh dengan kepribadian. Tapi tidak dijelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Secara rinci itu tidak
Saya belum menemukan. Oke, jadi ini dia mengamati ya, hanya berdasarkan hasil pengamatan saja. Mohon maaf, Bu, izin menambahkan boleh apa Ya, tidak? silakan Alfariza. Ya, ini itu sebenarnya kayak teori fisiognomi ini sendiri kan berasal dari fisiologi dan anatomi, tapi lebih fokus kepada kayak ekspresi wajah, alat indera yang ada di wajah, dan juga biasanya itu kayak gerak tubuh gitu, Bu. Kalau setahu saya, dan di sini saya juga baca kalau itu ada beberapa eksperimen dan jadi kayak mereka itu melakukan ya semacam penelitian dan riset gitu dari yang pertama dari Aristoteles, kemudian itu akhirnya ke Pythagoras juga, sama ilmuwan-ilmuwan yang kayak Helen sama Celsus. Ya, berarti ada eksperimen sederhana yang dilakukan, begitu ya? Iya, lewat penelitian kayak mereka kan juga, misalnya pekerjaannya apa, mereka kan kayak mengamati juga. Terus kalau setahu saya sendiri, ini fisiognomi ini juga banyak kayak psikolog yang menggunakan, karena kan saat misalnya mereka bekerja dan melakukan hipnoterapi kan mereka kan memberikan stimulus-stimulus pada pasiennya. Nah, itu reaksi pasiennya itu dilihat dari wajah, sorot mata, dan ya kayak gerak tubuh gitu, Bu. Kalau misalnya nervous atau apa, berarti stimulusnya berhasil dan kemudian akan dilanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Oke ya, jadi kalau ini termasuk sains itu bisa dilanjutkan gitu ya. Jadi teori ini itu bisa digali lagi, bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pendapat dari Mbak Umu dan Alfariza, itu maka kalau kita simpulkan maka teori fisiognomi ini termasuk dalam sains gitu ya, karena memenuhi kriteria-kriteria tadi ya. Yang pertama itu banyak ahli yang mendukung atau ilmuwan yang mendukung. Kemudian yang kedua itu dilakukan eksperimen ya, pasti juga ada metode ilmiah yang digunakan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, teori ini bisa dilanjutkan ya, digunakan sebagai acuan untuk teori-teori yang berikutnya. Ya. Nah, jadi itu untuk pertanyaan dari Mas Zaki ya. Jadi untuk teori fisiognomi ini termasuk ke dalam sains, Zaki. Ya, karena tadi menurut Alfariza ini juga gabungan gitu ya, dari fisiologi dan anatomi gitu ya, Mbak Alfariza ya. Iya, memang itu nama fisiognomi itu memang gabungan dari fisiologi, dan nominya ini dari anatomi. Oke, jadi gabungan antara dua teori gitu ya, fisiologi dengan anatomi. Oke, gimana Mas Zaki yang bertanya? Bisa dimengerti, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga dari Mela. Silakan dijawab kelompok 4. Oke, tadi Mela bertanya bahwa siapa yang mendukung teori geosentrisme dan mengapa. Di sini yang mendukung geosentrisme itu ada Robert Sangenis. Dia adalah ketua dari Bellarmine Theological Forum. Buku terbitan tahun 2006, Galileo Was Wrong. Robert adalah Robert termasuk ke dalam sebuah golongan
kreasionis, yang dimana teori geosentrisme ini didukung oleh kepercayaan agama. Dia dipercaya sebagai kepercayaan di gereja Lutheran atau Sinode Missouri yang menerbitkan artikel-artikel yang menyerang sistem astronomi Kopernikus dan mengajarkan geosentrisme kepada banyak orang. Jadi di masa ini geosentrisme itu lebih didukung oleh orang-orang yang mempercayai hal-hal dalam agama seperti orang-orang Kristen atau Katolik yang kayak gitu. Jadi dalam hal sains geosentrisme itu tidak dipercaya. Yang lebih dipercaya adalah sistem yang diusulkan oleh Kopernikus. Sehingga ini adalah salah satu sebuah sejarah bahwa di mana kepercayaan agama itu kalah oleh sains, karena geosentrisme tidak dapat dibuktikan oleh orang-orang sains lainnya, melainkan dipercayai oleh orang-orang dalam agama. Seperti itu. Apakah dapat dimengerti, Mela? Oke, gimana Mbak Mela yang bertanya? Apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Iya, sedikit menambahkan Bu, untuk teori geosentrisme ini juga didukung oleh beberapa filsuf, yaitu Anaximandaros, Aristoteles, Hipparchus, dan puncaknya yaitu Ptolemeus yang membuat peta benda langit dalam buku Almagest. Kemudian Aida juga sempat jelaskan lebih dipercaya oleh kalangan agama, di mana di sini adalah kalangan gereja yang beranggapan bahwa prinsip geosentrisme lebih besar daripada prinsip heliosentrisme, karena siang dan malam semuanya mengelilingi bumi. Ketetapan Tuhan inilah yang oleh kalangan gereja dianggap bahwa manusia merupakan pokok utama perhatian Tuhan, karena semuanya pada dasarnya diciptakan untuk kepentingan dan kebaikan umat manusia. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa alam semesta mengelilingi bumi karena di dalam bumi terdapat mahkota paus, artinya bahwa alam semesta mengelilingi kehormatan paus yang mengenakan mahkota tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Mela. Jadi Mela ini bertanya juga mencari gitu ya. Oke, bagus ya. Jadi tadi sempat dijelaskan ada filsuf yang mendukung ya, yang mendukung teori geosentris ini. Nah, untuk penemunya sendiri ini kan yang namanya Ptolemy tadi ya. Ptolemy ini dia membuat sebuah almanak gitu ya. Almanak itu isinya adalah seperti gambaran atau peta terkait tentang tata surya gitu ya, di mana di dalamnya itu juga ada perhitungan ya, perhitungan secara matematis. Nah, almanak itu juga disebut juga dengan Almagest. Nah, jadi almanak yang ditulis oleh Ptolemy itu sama dengan Almagest ini. Nah, sehingga teori geosentrisme ini zaman dulu ya, sebelum ada heliosentris, itu memang didukung oleh banyak filsuf dan juga ilmuwan-ilmuwan zaman dulu. Nah, kemudian teori geosentrisme ini juga digunakan sebagai landasan gitu ya. Landasan untuk teori yang berikutnya, yaitu teori heliosentris. Jadi teori geosentris ini termasuk juga dalam sains. Karena apa? Karena teori geosentris ini digunakan sebagai acuan atau sebagai dasar atau sebagai acuan gitu ya, acuan untuk memperoleh teori yang selanjutnya. Nah, teori yang selanjutnya itu adalah teori heliosentris. Oke, jadi gitu ya. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari kelompok 1 sudah terjawab. Maka kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang ingin bertanya bisa raise hand.
Oke, ada 2 yang raise hand. Teresia dan, oh ada 3. Teresia, Santi, dan Asmi. Silakan Teresia dulu. Ya, baik, saya mau bertanya tadi di slide 18. Ini tolong dibuka. Ya, itu kan ada tokoh Islam yang menjelaskan kalau teori fisiognomi itu jadi dilihat dari kayak kepala, misalkan kepalanya, kalau kepalanya besar, kepribadiannya gini, pertandanya kayak gini. Nah, kita kalau anak-anak IPA itu kan taunya ya kalau kepalanya besar itu kan karena DNA-nya, misalkan orang tuanya atau kakek neneknya itu kepalanya besar. Nah, menurut kelompok kalian itu gimana? Terima kasih. Oke, jadi ini menurut Mbak Teresia, kalau kepala, misalkan ukuran kepala, itu adalah karena faktor genetik gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya apa tadi Mbak Teresia? Jadi kalau menurut kelompok 4 ini itu bagaimana? Apakah itu memang ada hubungannya atau hanya pandangan saja? Terima kasih. Oke, apakah ada hubungan dengan genetik atau hanya pandangan saja gitu ya? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Santi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau tanyakan, tadi sudah dijelaskan pada tahun 1748 Masehi, Mikhail Lomonosov mengajukan ide tentang kekekalan massa dan telah membuktikannya. Dan di sini saya bertanya, dengan cara apa Mikhail membuktikannya? Mungkin bisa dijelaskan? Mikhail Lomonosov ini tak? Mikhail, ya. Iya, Bu. Iya. Oke, bagaimana cara membuktikannya begitu ya? Iya. Oke. Bisa dipahami ya kelompok 4 pertanyaan dari Mbak Santi dan Mbak Teresia yang tadi? Halo kelompok 4, bisa dipahami? Yang pertanyaan dari Teresia tadi. Iya, Teresia dan Santi. Iya, Bu, sudah. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Asmi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya tentang teori relativitas. Kan dijelaskan tadi ada lagi. Nah, di sini kan dijelaskan dalam teori relativitas itu ada efek dari kelangsungan ruang dan waktu karena adanya penyebaran massa dan energi di dalam ruang dan waktu. Nah, saya membaca itu kan efek dari kelangsungan ruang dan waktu itu bisa menyebabkan orbit dari Merkurius itu mengalami keanehan. Nah, itu pada awalnya Newton sudah menghitung orbit perihelion dari Merkurius, namun itu masih menyisakan 38 detik busur yang tidak bisa dijelaskan. Nah, apakah dalam teori relativitas umum itu bisa menjelaskan kejanggalan dari orbit perihelion dari Merkurius tersebut? Terima kasih. Gimana kelompok 4 bisa dipahami pertanyaan dari Asmi? Bisa, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa. Oke, silakan dijawab dulu untuk pertanyaan kelompok 3 ini. Kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Teresia, Santi, dan Asmi. Baik, Bu, saya izin menjawab untuk pertanyaan Teresia tadi, yang besar kepala itu dari DNA itu.
berdasarkan sumber yang saya baca, manusia dalam konsep pembacaan wajah Cina terdapat 3 bagian tubuh yang harus diurai dan dibaca, yaitu tubuh fisik, ruh, dan jiwa. Tubuh adalah bagian yang secara fisik bisa diindra, dilihat, disentuh, bersifat padat, dan memiliki bentuk, warna, dan tekstur. Tubuh dikendalikan oleh ruh atau spiritual dan jiwa atau mental yang bersifat abstrak dan bersatu dengan tubuh fisik. Sifat-sifat dasar orang direfleksikan dalam bentuk fisik, terutama pada wajah. Kemudian, yang tadi Johann Caspar Lavater itu menemukan ciri-ciri wajah dengan kecenderungan mental kan. Lalu Paul Ekman menemukan konsep bahwa wajah merupakan instrumen yang efisien dalam berkomunikasi. Sehingga ditemukan rumus-rumus yang digunakan untuk menginterpretasikan wajah. Nah, menurut sumber yang saya baca itu sudah ditemukan rumus, tapi tidak dijelaskan ini bagaimana rumusnya itu. Tapi kalau bentuknya itu, misal kepalanya besar, itu sudah seperti yang ada di tabel ini, memiliki ingatan yang besar. Kalau kepalanya kecil itu memiliki budi pekerti yang sedikit dan tidak banyak berbicara, seperti itu. Dari sumber yang saya baca, mungkin dari orang lain, dari teman-teman yang lain atau kita bisa menambahkan. Oke ya. Jadi untuk teori fisiognomi ini, dia ini beracuan pada fisiknya ya, fisiologisnya. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan untuk cirinya yang kepala besar, kalau memang kepalanya besar, itu otomatis di situ volume otaknya ya. Volume otaknya kan juga punya persentase yang lebih besar ya, punya kecenderungan yang lebih besar volumenya. Nah, kalau volumenya lebih besar, maka dia cenderung untuk lebih smart gitu ya, lebih pintar dan ingatannya juga akan semakin besar gitu ya. Nah, mungkin itu dihubungkan dengan apa ya? Yaitu tadi volume otaknya gitu ya. Kalau kepalanya besar, maka volume otaknya juga lebih besar dibandingkan dengan orang yang lain. Sehingga jika volume otaknya besar, maka tingkat IQ-nya juga lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang biasa. Mungkin pada zaman itu ilmuwan yang berperan di teori fisiognomi itu mengibaratkannya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kepalanya besar, mungkin di volume otaknya juga besar sehingga tingkat IQ-nya lebih tinggi, gitu ya. Nah, kemudian misalkan rambut, gitu ya, rambutnya kering dan kaku. Nah, kalau rambutnya kering dan kaku, kira-kira orangnya itu kan mengalami dehidrasi, gitu ya. Nah, kalau orangnya mengalami dehidrasi, nah ternyata di sini pertandanya orangnya kaku, itu tandanya pemberani. Wah, mungkin dihubungkan dengan yang mana ya? Nah, coba ini rumusnya tadi belum menemukan ya Mbak Umu ya? Belum, Bu. Saya cuma langsung nemu ada tabel ini di sumber yang saya baca itu. Ya, mungkin kalau dia ini pemberani gitu ya. Karena dia sangat agresif gitu ya, pemberani, mungkin dia kurang minum gitu ya. Cenderung lupa untuk minum. Karena sangat aktif gitu ya. Mungkin apa ya? Dia mungkin ya, ini masih mungkin ya, mungkin pada zaman itu gitu ya, orang yang sangat aktif itu lupa untuk minum gitu ya. Kita sendiri gitu ya, kalau lagi mengerjakan sesuatu gitu kan kadang-kadang juga suka lupa minum, terus lupa makan gitu ya. Nah, itu mungkin seperti itu. Kalau dia terus-menerus gitu ya, lupa minum, maka yang terjadi itu kan cairan tubuh kita kan berkurang dan sehingga menyebabkan dehidrasi.
Nah, sehingga itu tadi kalau orangnya aktif gitu ya, mungkin saja rambutnya kaku, kering ya karena memang dehidrasi. Nah, mungkin seperti itu kalau dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang logis gitu ya. Nah, kecenderungan untuk DNA sendiri atau genetik tadi ya, itu juga mungkin saja kan misalkan orang tuanya punya kepala yang besar dan diprediksi pada saat itu IQ-nya tinggi. Nah, untuk IQ sendiri itu kan juga menurun adik-adik ya. Tingkat kecerdasan seseorang itu menurun. Maksudnya menurun ke keturunannya, ke anaknya, ke cucunya gitu ya. Jadi tingkat kecerdasan itu juga diwariskan ke anak dan cucunya, ke keturunan yang seterusnya gitu ya. Nah, mungkin kalau ditinjau dari DNA juga seperti itu. Misalkan juga rambut ya, tekstur rambut. Tekstur rambut misalkan keriting atau rambutnya kaku, itu kan juga akan diwariskan ke anak dan cucunya. Gitu ya. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan untuk jawaban Mbak Umu gitu ya. Karena memang rumusan dari tabel ini tadi belum ditemukan. Nah, mungkin Mbak yang bertanya tadi, Teresia mungkin pernah menemukan gitu ya, atau membaca dulu terkait tentang ini, mungkin bisa ditambahkan. Gimana Mbak Teresia? Ya, tadi saya juga agak penasaran gitu kan sih, tapi belum cari lebih lanjut. Ya, mungkin ya tabel ini kan belum pada waktu itu kan belum bisa dikasih lebih lanjut. Jadi ya ada teori-teori atau penemu-penemu yang lain sudah mengkaji lebih lanjut, jadi ya sudah bisa diakui ya. gitu. Ya mungkin ini masih belum disempurnakan gitu ya oleh teori-teori yang berikutnya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Teresia. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Santi. Silakan dijawab kelompok 4. Oke, tadi Santi tanya bagaimana cara Michael membuktikan penemuannya tentang hukum kegagalan massa. Jadi waktu itu Michael Lomonosov itu bereksperimen dengan cara memanaskan timah dalam wadah tertutup tanpa akses udara. Habis itu sama Lomonosov ini dicek ketika dibandingkan ketika hasil sama sebelumnya itu tuh sebelum dipanaskan itu ternyata massa dari timah ini tuh jumlahnya sama dan tidak. Kalau waktu yang percobaan oleh Lavoisier kan dia itu ada sistem udaranya. Jadi waktu itu dia juga menghitung massa dari udara sehingga waktu dihitung itu jumlah dari hasil itu tuh massa materi bertambah dengan udara terus dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi waktu Lomonosov ini kan belum dimengerti tentang gaya apung pada atmosfer sehingga waktu itu belum ada penghitungan tentang massa udara. Jadi waktu itu belum dapat dijadikan standar hasil pembuktiannya Lomonosov ini. Tapi dia membuktikan dengan menunjukkan bahwa pada timah yang dipanaskan dalam wadah tertutup tidak berubah massanya. Seperti itu. Apakah Santi dapat dimengerti? Oke, gimana Mbak Santi? Iya, Bu, dapat dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi pembuktian yang dilakukan oleh Mikhail itu kan tadi timah ya, timah yang dipanaskan. Nah, ternyata timah yang sebelum dipanaskan dengan setelah dipanaskan itu ditimbang itu massanya sama.
Ya, itu membuktikan bahwa massa sebelum zat bereaksi dengan massa zat setelah bereaksi itu tetap atau sama. Ya, sehingga itu membuktikan hukumnya Lavoisier, ya, membuktikan hukumnya Lavoisier yang menyatakan bahwa ini tadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi akan tetap sama, ya. Termasuk di situ juga udara yang ada di sekitarnya, gitu ya. Sampai menganalisis detail sekali, gitu ya, dengan massa udara yang ada di sekitar percobaannya itu diukur massanya, gitu ya. Barangkali memang berpengaruh, gitu ya. Ternyata memang sama ya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Oke, jadi itu jawaban untuk pertanyaan Santi ya. Oke, sekarang yang ketiga, pertanyaan dari Asmi. Baik, saya berusaha untuk menjawab. Jadi perhitungannya itu dilakukan oleh Newton. Itu bisa dilakukan, tapi tersisa 30 detik yang tidak bisa dikalkulasi sama dia. Dengan Newton. Untuk alasannya kenapa tidak bisa dikalkulasi itu saya juga kurang tahu karena tidak menemukan di sumbernya juga. Kemudian sebagai planet terdekat dengan matahari, perihelion Merkurius, perihelion itu titik di sepanjang orbitnya yang paling dekat dengan matahari. Diperkirakan akan mengikuti arah yang sedikit berbeda dari waktu ke waktu. Berdasarkan prediksi Newton, gaya gravitasi di tata surya harus memajukan precesi Merkurius atau perubahan orientasi orbitnya, diukur menjadi 5.600 detik busur per abad. Jadi 1 detik busur sama dengan 1/3600 derajat. Namun ada perbedaan 43 detik busur per abad. Namun ada perbedaan 43 detik busur per abad, sesuatu yang diperhitungkan oleh teori relativitas Einstein. Kemudian menggunakan teori Einstein tentang ruang waktu melengkung, precesi perihelion Merkurius harus maju lebih banyak daripada di bawah prediksi Newton karena planet tidak mengorbit matahari dalam orbit elips statis. Kemudian itu dikarenakan perbedaan itu tuh dikarenakan Newton cuma memakai hukum gravitasi atau pakai hukum gravitasi. Sementara relativitas umum dari Einstein itu menggabungkan gravitasi dengan aproksimasi yang ternyata di dekat matahari cahaya bintang itu dibelokkan. Jadi masih terdapat ruang-ruang di sekitar matahari yang melengkung. Oke, bagaimana Mbak Asmi? Baik, sudah bisa dimengerti. Ya, saya rasa juga sudah jelas tadi jawaban dari Mbak Umu Salamah ya, terkait tentang teori relativitas. Oke, langsung saja. Yang terakhir adalah dari kelompok 3 ya. Silakan. Yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, ada 1, Sylvia, Yaya, dan Amalia. Oke, yang pertama saya persilakan Sylvia. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi saat presentasi sempat dijelaskan oleh Salsa bahwa teori atom Bohr itu menyempurnakan kelemahan dari teori atom Rutherford. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana teori atom Bohr ini dapat mengatasi kelemahan dari model atom Rutherford? Terima kasih. Oke, ya bagus ya pertanyaan dari Sylvia. Bagaimana teori atom Bohr ini bisa menyempurnakan teori atom Rutherford? Oke, beralih ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Yaya. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya izin bertanya ke fisiologi tadi. Jadi kan zaman Hippocrates ini kan merupakan awal dari fisiologi. Nah, untuk temuan pertama dalam bidang fisiologi ini sendiri itu apa sih?
Oke, jadi penemuan pertama dari teori fisiologis ya. Iya, Bu, seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Yaya. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Amalia. Silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya untuk prinsip Occam's razor. Nah, itu kan dikatakan bahwa William itu berkontribusi dalam membatasi pengoperasian prinsip yang berhubungan dengan mukjizat dan kuasa Tuhan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kontribusi seperti apa yang dilakukan oleh William, kok bisa dihubungkan dengan mukjizat dan kuasa Tuhan, seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaan dari Mbak Amalia. Apa kontribusi dari William ini, gitu ya? Oke, lanjut ada satu lagi dari Hamdani. Silakan. Ya, Bu, terima kasih. Saya izin bertanya pada kelompok 4 tentang teori tadi yang aljabar. Tadi kan di aljabar kan kita sudah umum ya melihat notasi X atau lambang X. Nah, tadi kan pertama kali kan juga aljabar ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi kan itu dari bangsa Arab ya. Nah, waktu Al-Khawarizmi itu menemukan teori ini tuh apakah sudah terjadi notasi X, maksudnya sudah ditemukan huruf X ini atau belum? Kalau belum itu dulu menggunakan notasi apa sebagai pengganti X? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaan dari Hamdani ya. Bisa dipahami kelompok 4? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu silakan bisa langsung dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada 4 pertanyaan tadi. Baik, Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Sylvia. Tadi ditanyakan bagaimana Bohr dapat menyempurnakan kelemahan teori atom Rutherford. Bohr dapat menjelaskan elektron mengelilingi inti atom pada lintasan stasioner dengan tingkat energi tertentu di mana energi elektron konstan, sehingga elektron tidak dapat sehingga teori atom tertarik ke inti atom. Teori atom Rutherford belum dapat menjelaskan bagaimana elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik ke inti atom yang bermuatan positif. Alasan yang diberikan Rutherford adalah gaya tarik inti terhadap elektron dilawan oleh gaya sentripetal akibat gerakan elektron yang mengelilingi inti. Namun, jawaban ini belum memuaskan karena bertentangan dengan teori Maxwell. Niels Bohr melakukan percobaannya tentang spektrum atom hidrogen berhasil memberikan penjelasan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan stasioner yang disebut dengan orbit atau kulit. Walaupun elektron bergerak cepat, tetapi elektron tidak memancarkan atau menyerap energi sehingga energi elektron konstan. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Tiap kulit memiliki tingkat energi tertentu. Semakin dekat kulit tersebut dengan inti, makin rendah tingkat energinya. Apakah dapat dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Oke ya, bagus jawaban dari Mbak siapa tadi? Kusfarida ya. Yang menjawab tadi siapa? Iya, Bu, saya. Oke ya. Jadi tadi dijawab dengan sangat baik oleh Mbak Kusfarida. Salah satunya tadi disebutkan bahwa kekurangan atau kelemahan dari teori Rutherford itu adalah belum bisa menjelaskan mengapa kok elektron yang bermuatan negatif itu tidak tertarik saja ke inti gitu ya. Karena inti itu kan muatannya positif, sedangkan elektron muatannya negatif. Kan dia cenderung untuk tarik-menarik. Kenapa kok tidak tertarik ke inti dan jatuh ke inti? Nah, itu belum bisa menjawab Rutherford.
Nah, sehingga disempurnakan oleh Bohr, di mana Bohr itu sudah bisa mengidentifikasi bahwa ternyata pada elektron itu dia punya dua gaya gitu ya yang bekerja. Yang pertama gaya tarik-menarik dengan inti, di mana nanti cenderung untuk jatuh atau tertarik ke inti karena berbeda muatan. Dan yang gaya kedua adalah gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal ini kebalikan dari gaya tarik inti gitu ya. Dia cenderung untuk menjauhi inti. Dan besarnya gaya sentripetal dengan gaya tarik-menarik dengan inti itu harus sama gitu ya. Sehingga keadaan atau posisi elektron tetap berada pada lintasannya, tidak tertarik ke inti maupun tidak lepas ke luar gitu ya. Dan juga pada teori atom Bohr dia mampu untuk menjelaskan perpindahan elektron dari lintasan satu ke lintasan yang lain gitu ya. Dan lintasan itu punya energi masing-masing ya. Jadi kalau lintasan yang dekat dengan inti itu punya energi yang lebih rendah gitu ya. Semakin keluar energinya semakin besar gitu ya. Nah, kemudian ada juga di teori atom Bohr itu menyebutkan gitu ya, ada proses emisi dan absorpsi. Kalau emisi seperti yang saya katakan tadi, itu perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit dalam. Dan dia akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan itu berupa energi foton atau cahaya. Nah, kemudian kalau proses absorpsi itu dia elektronnya berpindah dari lintasan dalam ke lintasan yang luar, di mana nanti pada saat proses absorpsi dia akan menyerap energi, ya. Jadi ada yang melepas energi pada saat emisi tadi, ada yang menyerap energi. Jadi itu kelebihan dari teori atom Bohr ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Yaya ya, silakan dijawab. Baik Bu, izin menjawab. Tadi pertanyaannya mengenai apa penemuan pada zaman Hippocrates, penemuan awalnya. Yaitu menurut sumber yang saya baca, pada zaman Hippocrates ini tuh ditemukan sebuah konsep tentang klasifikasi sifat atau kepribadian manusia. Sedangkan menurut sumber lain yang saya baca itu, Hippocrates sendiri itu mengajarkan mengenai cara memeriksa gejala-gejala penyakit pada tubuh pasien, kondisi-kondisi ketika penyakit menyerang tubuh, dan bagaimana cara mencatat hasil observasi. Tak hanya itu, Hippocrates itu juga banyak mengajarkan cara pengobatan yang sederhana, seperti itu. Apa bisa dipahami? Oke, gimana Mbak Yaya? Sudah dimengerti, Bu. Terima kasih atas Saya jawabannya. rasa sudah jelas juga ya tadi jawaban dari Mbak Eka ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga dari Amalia. Silakan dijawab. Kontribusinya William ya. Gimana kontribusinya William? Bu permisi, mungkin Aida belum menemukan jawabannya. Jadi mungkin boleh saya menjawab pertanyaannya dari Hamdani dulu, Bu? Oh, boleh, silakan. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya tadi itu kayak gimana ya? Yang sebelumnya aljabar ada lagi tadi. Ini kan pakai X gitu, terus waktu Al-Khawarizmi itu merumuskannya tuh apakah X sudah dikenal
Seperti itu. Ya, Hamdani. Ya. Jadi singkat cerita, sebelum bangsa Barat seperti Persia, Arab, dan Turki itu sudah lebih dulu mengenal sistem ilmu matematika dan sains dan teknik, termasuk sistem kecil dalam bahasa Arab yaitu aljabar. Aljabar itu tadi kan sudah saya jelaskan, aljabar adalah sesuatu sistem yang menyelesaikan bagian yang berbeda-beda hingga akhirnya aljabar dikenal dalam bahasa Inggris yakni algebra. Aljabar diketahui telah ada sejak peradaban Islam Abbasiyah di Persia, yaitu Al-Khawarizmi yang menjadi pionir dalam bidang ini. Beliau menulis kitab dengan judul Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Habr wal Muqabalah. Kitab tersebut berisi persamaan dan perhitungan yang kini kita kenal sebagai aljabar. Nah, kitab tersebut memakai notasi Arab syai'un yang berarti sesuatu yang tidak diketahui atau something dalam bahasa Inggris. Hal tersebut diketahui melalui presentasi Terry Moore di The Edital. Terry menjelaskan sekitar abad ke-12 kitab ini mulai diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh peradaban Spanyol. Sayangnya mereka tidak mempunyai huruf yang berbunyi sya atau shin, sehingga mereka menggunakan lambang ci. Saya belum tahu ini bacanya itu ci atau ce untuk mengganti syai'un untuk notasi x ini. Jadi syai'un itu notasi x ini. Kemudian saat diterjemahkan kembali ke dalam bahasa lainnya, lambang ci lama-lama berubah menjadi x biasa hingga saat ini. Jadi pertama kali itu merumuskannya menggunakan menggunakan notasi Arab syai'un. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Dani? Ya, terima kasih. Oke, sudah sangat lengkap sekali jawaban dari Mbak Umu Salamah ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Tadi yang belum sempat dijawab, pertanyaan dari Amalia. Oke. Tadi Amalia tanya apa kontribusi William, bagaimana kontribusi William yang tadi dikatakan bahwa William membatasi pengoperasian prinsip yang berhubungan dengan mukjizat dan kuasa Tuhan. Jadi William itu menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan dalam karya-karyanya. Menurut William, alam semesta terdiri dari berbagai macam benda partikular yang tidak berhubungan. Karena itu, dia menafsirkan relasi sebab akibat berdasarkan kerangka urutan yang teratur, bukan pada relasi intrinsik. Akibatnya di sini, eksistensi dari Tuhan tidak dapat dibuktikan. William menyarankan supaya eksistensi Tuhan dibuktikan dengan mengacu pada kekekalan daripada kausalitas. Karena ketidakterbatasan segala sesuatu berbeda dan yang ada secara bersamaan pada dasarnya tidak mungkin. Mengenai hal ini, gagasan William mengenai universal tidak selaras dengan teologi bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Jadi maksudnya di sini William itu berprinsip dia tuh mengenai hal-hal yang rumit, dia tuh mengambil inti dari kesederhanaannya aja. Karena dia menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan. Terus tentang dugaan-dugaan yang tentang di antara sains sama Tuhan sama dia itu diputuskan kayak dibedakan gitu loh, kalau bahwa ini tuh sains, ini tuh Tuhan. Jadi beda, hal-hal ini tuh kita pikir ini tuh nggak terbatas. Jadi kita pikirkan secara sederhana aja gimana hasilnya kayak gitu. Maka dapat dimengerti, Amalia? Iya, sudah dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Mbak Aida ya. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab semuanya, dan waktunya juga sudah lewat 18 menit ya.
Oke, baik. Untuk kelompok 4, silakan bisa ditutup presentasinya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin banyak kesalahan dari jawaban kami yang alhamdulillah sudah dibenarkan oleh Bu Ernita dan ditambah dari teman-teman yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya dan juga jawaban untuk pertanyaan teman-temannya tadi sudah dijawab dengan sangat baik. Kita beri applause untuk kelompok 4. Silakan klik reaction, clap hand ya. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, untuk minggu depan adik-adik kita lanjutkan agenda presentasi. Yang terakhir adalah kelompok 5 ya. Disiapkan, kemudian untuk pertemuan ke-8 kita UTS ya, tidak ada tatap muka. Nanti soalnya ya berarti terkait tentang pertemuan kita dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Oleh karena itu nanti adik-adik untuk tugasnya silakan diperbaiki ya, ditambahkan informasi-informasi yang tadi ditanyakan oleh penanya gitu ya. Ditanyakan oleh penanya, silakan jawabannya dicantumkan pada tabel. Saya lihat untuk kelompok 4 sudah cukup lengkap ya tabelnya, disertai dengan gambar-gambar gitu ya. Sehingga di sini nanti penjelasannya juga sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, yang tadi ditanyakan oleh teman-temannya tolong ditambahkan jawabannya pada tabel. Baik adik-adik, saya rasa kita cukupkan dulu untuk pertemuan ke-6 hari ini. Kita lanjut minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu.